penyakit Pak Joko Widodo adalah undangan terakhir dari tubuhnya sendiri. Akuilah yang seharusnya diakui, kata tubuhnya, sebelum tubuh ini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Jangan sampai ini adalah penyakit autoimun. Soalnya kalau misalnya ini penyakit autoimun kan harus diobati lebih lanjut. Karena kalau misalnya autoimun kan bisa kena ke ginjal, bisa kena ke organ lainnya, itu sangat kita sayangkan sih. Jadi simpulannya adalah, klaim alergi kulit dari ajudan Pak Joko Widodo tidak konsisten secara ilmiah, berdasarkan dari durasi, onset, tanda dan gejala, serta perkembangannya. Manifestasi kulit Pak Joko Widodo lebih konsisten dengan penyakit autoimun atau kondisi imun kronik, bukan alergi kulit biasa. Faktor stres kronik, konflik batin, dan kemungkinan beban kebenaran yang disembunyikan bisa memicu ekspresi imun abnormal ini. Maka, pendekatan spiritual disarankan agar tubuh yang menolak ketidaksesuaian antara jiwa dan tindakan dan kulit menjadi saksi diam penderitaan itu bisa disembuhkan. Alergi topikal itu kan hanya terjadi pada satu tempat. Kalau kita lihat, ini kan terjadi pada wajah, leher, dan tangan ya, kalau yang terlihat kita ya. Sehingga ini kelihatannya sistemik. Pasti kita harus mencari tahu dulu penyebabnya apa, jangan sampai akhirnya melebar kemana-mana. Kan, wajah menjadi topeng yang permanen, gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik, ia disebut pseudologia fantastika. Ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya. Sistem imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan internal. Tubuh sesungguhnya tidak ingin sakit. Ia hanya ingin jujur. Tubuh hanya akan berhenti berontak jika jiwa sudah siap berdamai. Muncul ruam semua tubuhnya. Nah, ini munculnya manifestasinya itu bisa ke kulit, terjadi juga peradangan, sehingga kan perubahan pada mata ya jadi lebih kecil ya, kelihatan sekali terjadi peradangan di situ ya. Yang kedua bisa juga terjadi foto allergic eruption namanya ya. Jadi bukan kami yang menghukummu, tubuhmu lah yang sudah memulai sidangnya, dan kulitmu adalah notulennya. Kebenaran tidak bisa ditahan selamanya. Jika ia tidak keluar dari mulut, ia akan keluar dari luka. Mungkin yang dibutuhkan untuk penyembuhan dimulai dari pengakuan. Jadi bukan salep, bukan obat anti alergi, bukan obat untuk meredakan autoimun, bukan dokter spesialis kulit, tapi kejujuran dan pengakuan. Alergi kulit, kenapa publik jadi curiga? Kenapa harus ditenangkan buru-buru gitu loh? Kenapa nggak transparan gitu loh? Ini kan mantan presiden loh, bukan selebgram yang bisa bilang, aku capek ya. Enggak, ini mantan kepala negara loh. Ada apa sebenarnya ya? Sudah. Pak Jokowi mau kemana Pak? Ini ngantar cucu, ngantar anak dan cucu keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa Pak? Ya baik saja. Ada cerita yang seperti itu disampaikan dengan keyakinan penuh oleh seseorang yang meraih doktornya di salah satu kampus terbaik Indonesia, S3 UNER. Bagaimana ceritanya? Emak-emak se-RT itu kemarin geger loh pas lihat foto Pak Jokowi yang beredar. Muka beliau itu tampak pucat, penuh ruam merah gitu loh, dan kelihatan nggak sebugar seperti biasanya. Ada yang bilang itu editan, tapi media-media besar kayak Tempo dan Kompas itu sudah mengkonfirmasi itu foto asli, bukan hoak gitu loh. Langsung deh netizen dan ibu-ibu di grup WhatsApp itu ya rame. Katanya ya itu mah gejala Stephen Johnson Syndrome. Wah, disingkat SJS. Wah, pengarangnya itu berpikir bahwa ya masyarakat masih bisa dibodoh-bodohi. Ya mungkin masyarakat akan percaya saja dengan cerita yang sedemikian itu. Seolah-olah kita bisa jadi memaklumi, oh ya karena lupa bawa sabun, oh ya karena Pak Jokowi ini kulitnya sensitif dan salah sabun. Padahal Pak Jokowi ini 10 tahun memimpin Indonesia,
kegiatannya banyak sekali, berkali-kali juga ke Eropa, tapi nggak pernah ada cerita yang seperti ini. Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu Saya kira wajah. bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa bisa disebut gangguan udah ya, gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus-menerus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Bahkan para dokter-dokter spesialis hari ini juga bermain sosial media. Dan cerita-cerita mereka atau komentar-komentar mereka itu ya tidak menunjukkan bahwa ada kemungkinan gara-gara sabun bisa membuat kulit melepuh atau terkelupas seperti itu. Belum lagi soal ada kecanggihan AI yang kita bisa tanya apapun termasuk soal kesehatan. Kita bisa mengkonfirmasi itu semua dengan sangat ilmiah, secara teori itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau kita tanya kepada siapapun, entah kepada dokter, kepada AI, kepada Halodoc, atau kepada siapapun yang paham soal teori medis, atau Google saja, kalau kalian tidak percaya gitu ya, Google juga punya AI-nya, maka kalian akan mendapati bahwa pertanyaan soal mungkin tidak sabun bisa membuat kulit mengelupas dari wajah, leher sampai tangan atau sekujur tubuh bisa mengelupas seperti yang dialami oleh Pak Jokowi, itu kemungkinannya nggak ada. Serangan penyakit kulit terhadap Jokowi makin parah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merayakan ulang tahun ke-64. Sejumlah warga mendatangi rumah pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menyampaikan ucapan selamat sekaligus mendoakan kesehatannya dari serangan penyakit kulit. Perayaan ulang tahun digelar secara sederhana di depan rumah Jokowi. Sejak pagi, warga dan relawan mulai berdatangan membawa tumpeng dan kue. Tikar serta kursi disiapkan di halaman rumah untuk menjamu mereka. Sekitar pukul 11, Jokowi dan Iriana keluar dari rumah didampingi ketiga adiknya. Warga yang hadir langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Dalam momen tersebut, warga tak hanya mengucapkan selamat ulang tahun, tapi juga menyampaikan harapan agar Jokowi segera pulih dari sakit. Presiden ke-7 Jokowi dan Iriana berdoa bersama warga dalam perayaan ulang tahunnya ke-64 pada hari Sabtu. Acara itu digelar di depan rumah Jokowi. Sejak pagi, halaman rumah Jokowi turut dihiasi sejumlah karangan bunga ucapan. Karangan bunga itu datang dan berbagai pihak seperti perusahaan swasta, mantan wakil kepala BIN hingga LPI. Warga memanfaatkan sebagai latar berfoto saat berkunjung. Selain itu, sejumlah kelompok relawan juga datang membawa aneka makanan mulai dari nasi tumpeng hingga nasi kotak untuk dibagikan kepada warga yang hadir.